Dari jauh nampak berjejer bukit-bukit nan indah. Keadaannya masih sangat hijau. Masyarakat sekitar menyebutnya Bukit Baluara. Namun belum banyak yang tahu, bila di balik bukit tersebut ada satu tempat yang berhubungan erat dengan sejarah masyarakat Muna pada ratusan tahun silam. Tempat dimaksud adalah lubang pembuangan mayat para jawara Muna pada zaman dahulu. Menurut pengakuan masyarakat sekitar, lubang itu tidak memiliki nama. Tapi karena berada di areal Bukit Wakantofi, maka ada yang mengenal lubang tersebut dengan sebutan Liang Wakantofi. Hari ini Kapten akan melakukan perjalanan di tempatnya di Desa Labaha, dan tempatnya itu di Bukit Baluara. Bukit yang sana bisa Anda saksikan itu, memang di sini terdapat beberapa bukit, dan di sebelah bukit itu ada salah satu jurang yang sangat dalam, dan di situ menurut warga diyakini adalah salah satu pembuangan mayat. Pada mengetahui lebih lanjutnya, mari ikuti Kapten Hatif. Let's go. Lokasinya di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna. Berlokasi tak jauh dari perkampungan, membuat lubang itu dapat dikunjungi setiap saat. Hanya saja medan ke sana agak menanjak. Jadi, sedikit menguras energi. Meskipun dekat kampung, namun masyarakat jarang yang berani mendekati apalagi mencoba masuk ke dalam. Itu semua karena sejumlah kisah terkait lubang tersebut, yang dahulu dijadikan tempat pembuangan mayat para jawara atau pendekar di Pulau Muna. Oke, jadi kita sudah jurang pembuangan mayat, dan perjalanannya ini luar biasa. Sangat kejam, kita harus mendakinya dia lumayan lah. Terus perjalanan Kapten Hatif. Let's go. Sesampai di sana, terlihat lubang itu berada tepat di bawah sebatang pohon beringin. Bentuknya agak sedikit memanjang dengan kedalaman sekitar 3-4 meter. Sekilas dari atas, lubang tersebut nampak menyeramkan. Akar-akar pohon beringin menggantung, dan ada satu bongkahan batu yang sepertinya belum lama jatuh namun tertahan hingga tidak sampai ke dasar lubang. Kita sekarang berada di goa yang kemudian kita sebut namanya Wakantofi karena dia berada di lereng Gunung Wakantofi. Zaman dulu, berdasarkan berbagai cerita, berdasarkan cerita orang-orang tua kita dulu, bahwa ini adalah tempat pembuangan mayat. Ketika ada yang meninggal, ketika mereka coba adukan uragan dari berbagai kampung dulu, tempat ini salah satunya adalah tempat pembuangan mayat di sana. Kemudian, jadi kemungkinan itu tempat mereka coba adukan uragan itu mungkin di sekitar di bawah-bawah sana, karena dulu ini adalah kampung. Dari berbagai cerita, di sini adalah tempatnya pembuangan mayat. Ketika ada beberapa orang berselisih mungkin dulu, atau mungkin hanya sekedar mungkin uragan atau kekuatan. Kalau ada mayat, ada yang meninggal, mayatnya dibawa di sini. Ada saya punya mama dulu cerita, nenek saya ada salah satu toko di sini dulu. Setelah dia berhasil bunuh, biasanya dia panggul bawa ke sini, dia bawa ke sini. Sehingga kalau misalnya tadi ada teman saya bicara tadi bahwa kemungkinan banyak mayat di sana, itu sudah pasti, karena di sini salah satu tempat pembuangan mayatnya. Begitu juga dengan senjata. Saat turun ke dalam harus berhati-hati, karena bebatuannya sangat licin akibat berlumut. Tempat berpegangan pun hanya akar-akar pohon beringin.
kita sudah berada di mulut gua Santosi, diduga tempat pembuangan mayat pada zaman dahulu, dan kita akan Sesungguhnya, pas turun sudah tercium bau kurang sedap dari dalam lubang. Semakin dekat sampai ke dasar, bau tersebut kian tercium menyengat. Begitu sampai di bawah, terlihat bila dasar lubang itu sudah tertimbun tanah. Diduga, tanah itu longsoran dari atas. Apalagi lubang tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan mayat pada puluhan bahkan ratusan tahun silam. Jadi, sangat besar kemungkinan tulang belulang ataupun senjata yang dibuang ke dalam sudah tertimbun tanah. Dalam sini masih banyak benda-benda bersejarah atau mungkin tulang-tulang manusia yang ada di dalam sana. Karena ini dulu masih kecil saya, dulu karena saya sering di sini, dan kalau saya lihat kondisinya hari ini beda jauh dengan yang dulu. Karena dulu itu tidak kelihatan dasarnya, gelap sekali dalam. Bahkan kalau kita lempar batu itu dia agak lama baru dia kedengaran jatuhnya di dasar. Dari di sini kita duga kuat bahwa di dalam sana ada benda-benda bersejarah atau mungkin bahkan banyak tulang di sini. Karena memang kita percaya bahwa ini adalah tempat pembuangan mayat. Kalau dulu sudah baku buku, sudah baku tikam itu, kalau yang meninggal dibuang di sini. Jadi mungkin kalau untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba menggali ini bersama teman-teman. Kita akan cari ada apa di dalam sini. Dan kami juga kuat bahwa di dalam sini pasti ada banyak tulang yang bertumpuk di dalam sana, karena ini sudah tertutup sudah ratusan tahun. Nah, karena itu mungkin sudah longsor, ini juga batunya sudah mulai longsor karena hujan. Terkait kisah lubang itu yang menjadi tempat pembuangan mayat para Jawara Muna, masyarakat meyakini bahwa pada zaman dahulu areal sekitar lubang tersebut menjadi tempat berduel para Jawara. Satu kisah lisan menuturkan, pada musim kemarau sejumlah Jawara saling mengundang untuk duel atau adu kanuragan. Mereka saling memberi kabar melalui isyarat-isyarat tertentu. Setelah disepakati waktunya, maka para Jawara pun bertemu di lokasi sekitaran lubang tersebut. Lalu duel terjadi. Bila ada salah seorang Jawara yang mati saat duel, maka mayatnya dipikul lalu dibuang ke lubang itu. Kalau menurut sejarah yang berkembang di masyarakat, bagaimana terkait masalah curang pembuangan ini, tempatnya pembuangan mayat ini? Di kalangan keluarga kami, ini diketahui bahwa tempatnya adalah tempat pembuangan zaman dulu, pembuangan mayat. Kita tidak tahu ada peristiwa apa dulu, yang jelas dulu itu masih sering diceritakan oleh di kalangan keluarga keluarga kami bahwa dulu itu masih ada sering, kalau di musim-musim kemarau, di awal-awal musim kemarau itu biasanya di bulan 9 sering terjadi konflik. Ya, selain terjadi konflik. Kita tidak tahu konfliknya dari mana, siapa yang memulai. Yang jelas dulu itu sering entah mungkin adu kanuragan atau apa, saling coba ilmu atau bagaimana ceritanya. Yang jelas bahwa dulu itu sering ada perkelahian, entah itu dalam bentuk kelompok atau perorangan. Apakah mungkin tidak ada saling memperebutkan sesuatu? Contohnya mungkin semacam perebutkan wilayah ini harus tidak ada seperti itu. Kalau itu kita belum dengar cerita tentang memperebutkan wilayah. Yang jelas, lebih jelasnya, yang jelas mungkin ya, yang pasti bahwa dulu itu kalau cerita di masyarakat bahwa sebenarnya mereka hanya adu kanuragan, mungkin semacam adu kanuragan atau adu keterampilan main silat mungkin. Kan di Muna ini banyak yang kita tahu bahwa ilmu silat itu beda-beda jurusnya. Setiap perguruan itu beda-beda jurusnya. Itu yang kita tahu. Kira-kira itu saya mungkin semacam adu kanuragan.
Demikian saling duel antar jawara Pulau Muna kala itu berlangsung lama. Atas dasar tersebut, diyakini banyak mayat yang dibuang ke dalam lubang itu. Bahkan diperkirakan, senjata-senjata mereka juga ikut dibuang bersama tuannya. Namun seiring waktu ditambah dengan proses alam, mayat ataupun kerangka tubuh para jawara itu telah tertimbun tanah. Untuk itu diyakini, bila diadakan penggalian, maka sisa-sisa tulang atau tengkorak manusia masih bisa ditemukan dalam lubang tersebut. Termasuk kemungkinan adanya sejumlah senjata seperti keris, pedang, maupun jenis senjata lainnya. Terlepas dari benar tidaknya dugaan masyarakat sekitar, lubang itu sesungguhnya telah menjadi saksi bisu sejarah perjalanan sejarah peradaban masyarakat Muna. Sejarah yang menunjukkan betapa kerasnya kehidupan leluhur masyarakat Muna kala itu. Selain itu, lubang tersebut juga jadi saksi keberanian nenek moyang masyarakat Muna dalam mempertahankan harga diri sebagai seorang jawara. Terkait motif, tata cara duel, ataupun waktu sampai kapan tradisi duel para jawara di Pulau Muna, semua masih butuh penelitian mendalam. Oleh karena duel tak akan terjadi tanpa motif. Selain itu dipastikan duel dimaksud memiliki tata cara berupa kesepakatan-kesepakatan sebelum duel dilakukan. Termasuk waktu sampai kapan saling duel para jawara Pulau Muna itu terjadi. Semua butuh penelitian mendalam, demi mengungkap jejak kebesaran leluhur masyarakat Muna di masa lalu.